Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Dan lupa kita mengingatkan untuk diri saya sendiri dan kepada kita semuanya untuk memperbanyak syukur kepada Allah SWT, karena syukur adalah merupakan bukti pengetahuan kita tentang Allah SWT. Jadi Allah adalah zat yang sangat penyayang, sangat pemurah, paling perhatian terhadap hambanya, menjaga, menolong, sehingga kenikmatannya itu tak terhitung. Dan tatkala kita melupakan kenikmatannya, maka yang ada adalah jauhnya kita dari Allah. Dan jauhnya kita dari Allah berarti jauh pula kita dari penjagaan Allah SWT. Sehingga walaupun sering kita ucapkan untuk bersyukur, tetapi kita tidak merasa bosan, karena ini merupakan kebaikan dan kebutuhan bagi kita. Al-hadirun rahimani wa rahmatullah. Insyaallah dalam kesempatan kita kali ini kita akan mempelajari bersama 5 kaidah besar di dalam memahami hukum fikih. Hukum fikih. Jadi permasalahan fikih yang sangat banyak sekali ternyata bisa disederhanakan, dan ada pokok-pokoknya yang disebut dengan kaidah, dan kaidah ini yang besar ada 5. Jadi kalau kita bingung ngadepin permasalahan fikih yang sangat banyak, minimal pakai kaidah ini. Kalau kita bingung kalau kita bingung, misalnya ini yang pernah kita contohkan, ada seorang bapak pingin sholat, cuman dia kencing di situ, diganti pampers juga kencing. Seperti itu keadaan orang tua. Jadi memang orang tua celananya senantiasa basah, otaknya masih segar, pembicaraannya, matanya masih jelas melihat, tetapi ada organ tubuh yang kurang, seperti kencing terus tadi. Anaknya mengatakan jangan sholat karena najis. Bapaknya ingin sholat karena tahu ini kewajiban. Kemudian bagi sebagian orang kan ini permasalahan. Ternyata permasalahan ini bukan permasalahan, karena ada satu kaidah nanti kita bahas. Di antaranya adalah al-masyaqqah tajlibut taisir. Kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Jadi kalau ada kesulitan, syariat mengganti dengan kemudahan. Jadi kalau ada kesulitan, syariat mengganti dengan kemudahan. Maka wudu, kalau nggak mampu pakai air, tayamum. Tatkala misalnya kencing, bagaimana sudah, tidak apa-apa. Kan najis, betul najis. Dan kan nggak sah bagi orang yang memungkinkan untuk membersihkan dari najisnya. Adapun ini kondisinya dalam keadaan masyaqqah, tidak mungkin. Akhirnya Allah menggugurkan haknya untuk hambanya. Allah SWT menggugurkan apa?
haknya. Jadi Allah adalah zat yang rela haknya dikurangi. Itu kan haknya Allah, tapi Allah rela karena hambanya tidak mampu. Ini menunjukkan bahwasanya Allah itu sayang. Ini contoh apa lagi ini kira-kira nih sebelum kita bahas ya. Misalnya contoh-contoh yang agak apa? Sholat ketika safar kan dimudahkan. Oke, enggak, ini contoh lagi. Contoh misalnya bank sperma. Nah, ini. Bank sperma. Udah pernah dengar bank sperma? Nah, bank sperma. Boleh nggak boleh nih bank sperma? Tidak boleh. Nah, ini nanti ada cara pengambilan hukumnya. Ini maksudnya buat contoh-contoh yang berbeda-beda. Contoh lagi misalnya, nih contoh. Contoh nanti juga ada kaidahnya. Penjajahan, istilahnya ikhtilal. Ya, istilahnya ikhtilal. Jadi ikhtilal itu penghalalan perkara yang haram. Ikhtilal. Istilah kerennya iktimar. Iktimar itu artinya kependudukan. Makanya berita yang disampaikan ikhtilal. Ya, ikhtilal Israili, yaitu penjajahan Israel atau kependudukan Israel Yahudi. Nah, penjajahan ini hukumnya gimana? Halal apa haram? Nah, nanti diambil dari hukum-hukum itu. Ngerokok, mencuri, korupsi, data palsu. Nah, ini permasalahan yang banyak sekali. Ternyata cuma pada 5 kaidah. Ya, cuma 5 apa? Kaidah. Kalau sulit menghadapi masalah. Kaidah yang pertama, ya, kaidah yang pertama yang ini termasuk kaidah kubro, yaitu kaidah al-umuru bimaqasidiha. Kaidah yang pertama, al-umuru bimaqasidiha. Jadi perkara itu ya, itu tergantung pada tujuannya. Jadi perkara itu tergantung pada apa? Tujuannya. Ini termasuk kaidah yang paling besar dan ini menyangkut seluruh amalan yang dilakukan oleh manusia dari tidur sampai tidur lagi. Ya, semuanya ini kembali kepada maqasidiha. Ya, tujuannya. Jadi perkara itu tergantung tujuannya. Nah, makanya nanti perkaranya kan jadi apa ya? Jadi nggak sama hukumnya, ya, nggak sama hukumnya. Misalnya ini misalnya datang ke tempat prostitusi, ya, di situ banyak wanita yang menjual diri. Halal apa haram? Oh, haram. Satpol PP datang ke situ, halal apa haram? Ya kan, sama datang ya kan, sama masuk kamar dan seterusnya, ya kan? Nah, ini contoh. Nah, kaidah ini ya dibangun di atas hadis Rasulullah SAW. Innamal a'malu binniyat dan seterusnya. Amalan itu tergantung pada niatnya. Nah, di sini ya, ada 4 keadaan yang harus kita pahami. Ada 4 keadaan. Yang pertama, kalau niatnya baik, amalannya jelek, ini tidak diterima. Niatnya baik, amalannya jelek, gak diterima. Contohnya ngerampok untuk sedekah. Diterima tidak diterima? Tidak diterima. Itu dulu ada tokoh ya yang akhirnya ditembak misterius, residivis, dia merampok. Tujuannya adalah untuk menolong kaum muslimin yang lemah. Atau misalnya contoh lagi nih, nggak apa-apa. Ya, waktu itu jual ganja untuk kemerdekaan Aceh. Diterima nggak ini? Tidak diterima. Karena apa? Niatnya bagus. Ya, walaupun ya bagus secara umum kan itu bagus. Tapi caranya ini nggak benar. Apalagi coba banyak sekali. Ya, bom bunuh diri.
Halal apa haram? Halal apa haram bunuh diri? Haram. Kenapa haram? Bunuh diri dilarang. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kalian bunuh diri kalian sendiri karena sesungguhnya Allah itu Maha Penyayang. Gitu. Jadi bunuh diri enggak boleh, haram. Lah tapi kan kita butuh lawan, tidak ada jalan kecuali kita pakai bom bunuh diri. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau enggak mampu sudah enggak apa-apa. Tawakal. Gitu, jangan ya. Apalagi banyak sekali ya amalannya jelek, niatnya baik, tidak diterima. Ya. Niatnya baik, amalan jelek tidak diterima. Yang kedua, niatnya jelek, ya. Niatnya apa? Jelek. Misalnya untuk kekebalan. Amalannya baik. Ya. Zikir. Astagfirullah. Kamu kenapa kok zikir kayak gitu? Saya pernah nanya ke teman saya sendiri. Dia jawab, semakin lama saya berzikir, maka tenaga dalam saya semakin kuat. Berapa tidak boleh? Tidak boleh. Puasa supaya langsing. Kenapa butuh puasa? Kayak bukan melangsing. Ansal betul? Betul. Jadi niatnya gimana? Ya puasa. Nah terus, ya kalau langsing alhamdulillah bonus. Tapi kalau nggak langsing, ya nanti olahraga, tetap puasa gitu. Jadi jangan sampai puasa supaya langsing, harus karena Allah. Harus karena Allah. Ya, sudah. Yang ketiga, ya, niatnya jelek, amalannya jelek, jelas nggak diterima. Kenapa kamu rendam di kotoran sapi? Oh, saya dapat tugas nyantet orang. Loh, kenapa kamu harus rendam di kotoran sapi selama sepekan? Saya secara manusiawi nggak tega nyantet orang. Kecuali dengan cara ini, santet saya bisa terjadi dan saya bisa nyantet. Itu pengakuan seorang dukun santet. Diterima malahnya? Tidak. Yang diterima cuma satu. Niatnya baik, amalannya baik. Maka di sini masya Allah, ya banyak sekali orang yang berguguran, ya. Nampaknya semuanya sama baik, tapi di sisi Allah ini yang jadi finalnya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan Inna Allah yuhibbul abda al-ghaniyya at-taqiyya al-khafi. Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang ghani. Ghani itu merasa cukup, ya, kaya jiwa. Ghani. Orang yang kaya jiwa bisa jadi banyak hartanya, kaya jiwanya. Orang yang kaya jiwa bisa jadi sedikit hartanya, kaya jiwanya. Ya, orang yang miskin jiwa bisa jadi nggak punya harta sama sekali, jiwanya miskin. Bisa jadi nggak banyak hartanya, jiwanya miskin. Jadi ya kaya jiwa ini bisa berada pada siapa saja. Jadi orang miskin banyak yang sudah miskin harta, miskin jiwa. Tapi yang dimaksud Rasulullah SAW adalah jiwanya kaya. Ya, jiwanya apa? Ini kekuatan luar biasa. Orang jiwanya kaya itu kekuatan. Karena kalau merasa miskin, berbahaya tidak berbahaya orang merasa miskin? Berbahayanya apa? Macam-macam kayak dari kufuran. Ya lah, ngeliat sing halal deh. Ngeliat sing haram ya. Sehingga keharaman tadi sampai kekufuran terjadi. Berdukun dan sebagainya, kesucian. Jadi harus dikayakan jiwanya. Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba al-ghaniyya at-taqiyya yang bertakwa, al-khafi yang enggak kelihatan. Karena amalan-amalan tidak kelihatan ini amalan yang sulit. Contohnya tahajud. Banyak yang tahajud, banyak yang salat maghrib. Salat maghrib. Yang tahajud jelas lebih sedikit ketimbang yang, iya kan? Ya. Lebih berat. Ya. Makanya yang sembunyi-sembunyi lebih sulit. Ya, walaupun salat maghrib memang fardu.
Berikanlah hadirin azani wa azakumullah. Jadi seluruh amalan nanti dibangun pada perkara ini. Berikutnya kaidah yang kedua yaitu la darara wa la dirar. Ini hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, hadisnya Rasulullah mengatakan la darara wa la dirar. Kaidah tidak boleh, ya, la darara tidak boleh, ya, membikin bahaya atau membahayakan orang lain. Hampir sama. Tidak boleh membuat bahaya, ya, atau menimbulkan bahaya. Jadi tidak boleh membahayakan diri atau menimbulkan bahaya. Nah, jadi segala perkara-perkara yang menimbulkan bahaya haram. Segala perkara-perkara yang menimbulkan bahaya hukumnya apa? Haram. Ini hadis Rasulullah SAW. Lah akhirnya dibangun seluruh hukum. Ya, mungkin undang-undang ITE gitu. Karena kalau nggak ada undang-undang ITE, ya kerusakan banyak sekali. Ya sampai macam-macam masalah perdagangan manusia, masalah ngerokok dan semuanya. Pokoknya yang menimbulkan bahaya ini hukumnya apa? Haram, nggak boleh. Ya, hukumnya haram. Apa saja. Nah, ini dengan kaidah ini, ya, tatkala kita melakukan sesuatu, kita harus lihat bahaya enggak, menimbulkan bahaya enggak. Seperti tato, membahayakan atau tidak membahayakan? Tetap membahayakan. Ya. Membahayakan orang nggak merasa itu bahaya, ya, tetap itu membahayakan. Kalau memang tato itu tidak menimbulkan bahaya dan itu baik, pasti dibolehkan. Jadi ingat, ya, ini kaidah ini kaidah, tapi nggak masuk dalam kaidah kubro, ya, tidak masuk dalam kaidah kubro, tapi ini kaidah. Syariat ini hanya memerintahkan pada perkara yang bermaslahat secara murni atau maslahat yang lebih kuat. Ya, jadi syariat ini hanya memerintahkan pada perkara yang maslahat murni atau lebih kuat maslahatnya. Macam murni contohnya ya puasa, sholat, zakat, ngaji yang benar, ngaji tauhid, silaturahmi, ya kan? Itu jelas murni. Ya. Atau masalah yang lebih kuat, atau masalah yang lebih kuat. Masalah yang lebih kuat misalnya begini. Banyak sekali sebenarnya contoh-contohnya ya. Contoh-contohnya, misalnya apa ya? Sebenarnya banyak sekali nih. Masalah yang lebih kuat. Nah ini apa ya? Contohnya banyak banget contohnya ya. Sekarang gini. Ini contohnya banyak, cuman makan angel ya. Makan angel. Sebelum kita kasihkan contoh, saya mau nanya dulu. Oke. Sebelum saya kasih contoh, saya mau nanya dulu. Maaf nih, pengajian mikir deh. Hukum onani, ngertos onani, apunten, para hadirin. Onani itu ya melampiaskan syahwat misalnya dengan tangannya. Ya. Ini halal atau haram onani? Kalau dalam bahasa fikihnya di kitab-kitab para ulama disebut dengan adatus sirriyah. Disebut dengan apa? Adatus sirriyah istilahnya. Sekarang adatus sirriyah ini halal atau haram? Ya kan? Nah, ini dibahas. Misal ini dia lagi kerja di Amerika. Misal, ya kan? Kerja di mana? Amerika. Kontraknya 2 tahun aja lah ya, 2 tahun gitu kan, 2 tahun. Istrinya bilang, Mas kamu harus pulang, ya kan? Kamu harus apa? Pulang, misalnya. Ternyata dia kontraknya jadi 2 tahun, Mas kamu harus pulang. Maka dalam keadaan seperti ini, tatkala dia pulang, dia akan kena denda. Berangkat ke Amerika kerjanya misalnya 50 juta, dendanya 100 juta. Nah, akhirnya nggak mungkin, ini saya harus genep 2 tahun. Padahal si istri sudah nggak kuat, si ini juga nggak kuat.
Ya, ini si istri nggak mengajukan gugat cerai, ini juga belum bisa pulang ya sama-sama sabar. Ya, sama-sama apa? Sabar. Akhirnya sama-sama menjaga kehormatan, tapi syahwatnya bergejolak. Ya. Nah, ini ada kemungkinan zina, ada usiria. Ya. Dalam keadaan yang seperti ini, tatkala tidak ada pilihan lain kecuali harus memilih, ya, maka pilihan mana? Yang paling ringan. Kita lagi mengajarkan tentang bukan perkara ini perkara yang halal, tetapi memilih perkara yang paling minim. Kenapa? Minim mudaratnya. Ya, minim mudaratnya, minim dosanya dan sebagainya. Ya, misalnya kita misal butuh sekali uang. Ya, mencuri jelas haram, utang riba jelas haram. Minjem malu, susah. Nah, milih yang mana coba? Tapi kalau nggak minjem, nggak ke bank atau ke nyuri misalnya, dia ngadepi masalah yang bahaya, sudah klimaks. Apa yang harus dia lakukan? Minjem, walaupun malu setengah mati, tetap pilih yang ringan. Jadi banyak sekali keadaan-keadaan yang terjadi pada kaum muslimin ini nggak dipakai. Ya, kemarin kita digegerkan, sebenarnya berita kayak gitu nggak penting ya. Ada seorang bapak kok membunuh 4 anaknya, ya kan? Waduh, kita marah. Jadi kejahatan itu diantaranya dia tidak bisa mengklasifikasi perkara yang dituntunkan oleh syariat. Jadi syariat itu pertama pasti memerintahkan kebaikan murni atau kebaikan yang lebih baik. Maka kalau menimbulkan bahaya pasti diharamkan. Seperti misalnya mentato. Makanya Rasulullah SAW mengatakan la'anallah al-washimat wal mustawshimat. Allah melaknat orang yang mentato atau minta ditato dan seterusnya. Masih banyak lagi. Pokoknya apa saja yang menimbulkan bahaya ini hukumnya haram. Ya, misalnya kita tidak punya tanah, sedangkan kita harus bikin sepiteng. Ada tanah yang bikin buat sepiteng, tapi itu jalan yang biasa buat lewat. Boleh nggak kita bikin sepiteng di jalan itu? Mungkin nggak. Tapi kalau nggak bikin sepiteng kita nggak bisa berak, gimana? Wah, ini betul dipelajari. Ya, kalau saking tidak ada jalan ya bikin sepiteng, tapi jangan sampai menimbulkan apa? Bahaya, konstruksinya dan sebagainya, kondisinya kayak gitu. Ya. Nah, ini pembahasannya agak sulit yang ini. Ya, contohnya. Ya. Matahari. Ya, kita bicara tentang matahari. Orang berhak nggak mendapatkan sinar matahari? Berhak. Sekarang dengan rumah-rumah pada tinggi, terkadang matahari terhalang atau tidak terhalang? Terhalang, masya Allah. Kadang tetangga nggak kena sinar matahari. Ini dalam hal seperti ini, ya, kadang kita memberikan uzur. Nih, maaf ya, saya kan tidak ada lahan, saya harus bikin tanah tinggi kayak gitu ya. Tapi nanti menutupi matahari ke rumah kamu nih gimana? Masya Allah. Gitu kan? Makanya hal-hal yang demikian ini, ya memang ini hubungan sesama manusia, tapi terkadang ya butuh peran serta pemerintah, ya. Peran serta apa? Pemerintah. Di Jakarta ada perumahan yang sangat rapat sehingga matahari nggak masuk. Ya, tegang itu kadang 1 bulan nggak dapat sinar matahari. Akhirnya terpaksa diratakan, suruh pindah semua, sudah ditata, akhirnya masuk matahari. Nah, ini kaidah-kaidah di sini masuk dalam kategori apa? La dororo wala dirara. Membuang sampah sembarangan. Ya, misalnya kita suka durian. Tetangga kita kalau bau durian pusing. Bagaimana caranya? Tapi sebelum itu. Kalau bau durian pusing ini ya, mungkin kita belinya yang sudah dipak dan sebagainya sehingga nggak bau. Ini hal-hal yang demikian ini masuk dalam kaidah la darara wala dirara, rokok dan lain sebagainya. Ya. Berikutnya, ini di sini kaidah berikutnya yaitu al-qaidatul kubra.
al-yakin la yazulu bisyak. Al-yakin la yazulu bisyak. Kalau secara artinya, keyakinan itu tidak hilang dengan keraguan. Keyakinan itu tidak hilang dengan apa? Keraguan. Contoh, kita takbir, Allahu Akbar, ya kan? Tiba-tiba kita merasa kayak kentut. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita batalkan nggak salat kita? Kalau ragu dibatalkan. Kalau ragu dibatalkan. Kalau ragu dibatalkan. Kalau yakin Ya Allah, jadi kentut ya gue ya. Nah, dalam hal yang demikian ini, maka harus dibangun padanya keyakinan. Karena kalau ragu itu tidak bisa dibangun padanya hukum syariat. Jadi hukum syariat itu harus yakin. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, apabila kalian dalam keadaan sholat, kemudian kalian merasa ada sesuatu, maksudnya kentut apa nggak kentut, tetap kalian berada pada posisi sholat kalian sampai kalian yakin dengan adanya dua tanda. Tanda yang pertama bunyi, kalau kentut umumnya apa? Bunyi. Atau tanda yang kedua, kalau nggak bunyi apa? Bau. Nggak ada bunyi, nggak ada bau, tapi kayak kentut. Ini gimana nih? Tahan, jaga. Dan memang ada syaitan yang bertugas membikin ragu, ya, dalam sholat. Ini dari buku yang saya baca dulu zaman dulu, ya. Pada dubur manusia itu ada bulunya, dan bulunya katanya ditarik. Tatkala ditarik, nah langsung seperti itu. Ini dalam masalah sholat. Dan dalam masalah-masalah yang banyak sekali, ya, yang paling sulit itu biasanya perempuan. Ini haid atau bukan? Ini nifas atau bukan? Ya, ini rokaatnya sudah kedua atau ketiga, 4 atau malah masuk kelima, masalah tawaf dan sebagainya. Ini kembalinya kepada ya yakin, ya, harus yakin. Kalau ragu maka cari yakin, ya, cari yakin mana yang tepat. Di sini Allah SWT berfirman di dalam surat Yunus ayat 36. Allah mengatakan, Inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya dhan itu sangkaan, ya, sangkaan. Itu tidak bisa diambil hukum sedikit pun. La yughni minal haqqi syai'a, tidak mencukupi dari perkara yang hak sedikit pun. Jadi bingung ini, tidak bisa. Harus dibangun padanya mana yang yakin. Wa fi sahihain, dan di dalam sahihain Sahih Bukhari dan Muslim, syaka ilai rajul, seseorang, ya, terbayangkan padanya annahu yajidu syai' fi shalah, dia menjumpai sesuatu dalam salatnya. Faqala, maka Rasulullah mengatakan, la yang sorry, kamu jangan berpaling, hatta yasma' sautan aw yajida rihan, sampai kamu mendengar suara atau mencium bau. Ini contoh ya, hanya sebagian contoh. Misalnya dalam sholat, padahal kan ragu itu bukan hanya dalam sholat, dalam segala hal. Dalam apa? Segala hal. Misalnya apa ya? Misalnya kita lagi jalan-jalan. Nah, kita lagi jalan-jalan, ternyata wah ini sudah masuk duhur nih, lagi di hitam, ya kan? Nah, kita harus sholat duhur nih. Tapi kita nggak tahu arah kiblatnya, ya, kompas nggak ada, matahari nggak kelihatan. Maka caranya bagaimana caranya? Ya kita cari mana kira-kira yang tepat dari kiblat tersebut. Nah, setelah itu, setelah mantap, udah kiblatnya ke arah sini, kita sholat. Ternyata setelah kita berjalan, tiba-tiba matahari muncul. Ternyata tadi kita sholatnya menghadap timur, masih di waktu zuhur. Apa yang harus kita lakukan? Sholat lagi. Betul. Karena tadi arahnya
salah. Tapi kalau kita tahunya tatkala sudah masuk maghrib nih, ternyata tadi kita dulu sama asar itu madep timur nih, ini gimana nih? Udah masuk maghrib nih, gimana? Sah. Karena tatkala kita mengerjakan itu dengan yakin. Jadi memang dalam beribadah itu jangan ragu, nggak boleh ragu. Ya memang syaitan itu sukanya bikin ragu. Ya, syaitan itu sukanya membuat apa? Ragu. Ya. Contohnya nih, ini contoh, ini ragu. Ini ada bab tentang sifat beramal. Sifat beramal. Di sini dijelaskan, barang siapa yang beramal harus yakin seyakin-yakinnya. Pasti di dalam amalannya itu terkandung padanya keberhasilannya, pahalanya, kebaikannya, ya, kemuliaannya. Harus yakin. Misalnya taklim, kita sholat, kita bersabar, kita menjalani agama Allah, itu nggak boleh ragu. Jadi tugas syaitan adalah apa? Tugas syaitan membisikkan. Iya, membuat keraguan. Ngaji gue ngapa gitu. Sholat gue ngapa, sabar buat apa. Itu bikin ragu. Nah, di dalam sifat beramal tidak boleh ragu. Karena Allah SWT berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Maka barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah SWT ya telah memberikan kepadanya keselamatan dengan keselamatan yang besar. Jadi intinya harus yakin. Berikutnya ini masih ada hadis lagi yang bertanya tentang ini. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, "Idza syakka ahadukum," apabila salah seorang di antara kalian ragu, fi salati, di dalam salatnya, falam yadri, dan dia tidak tahu, kam salat thalathan, apakah dia salat 3 kali, atau arba'an, atau 4 kali, udah 3 atau 4 nih. Falyatruh asyak, maka bukan ragunya. Waliyubayyin waliyubni ala mastayqan, maka bangunlah apa yang dia yakin. Jadi kalau misalnya ini 3 atau 2, 3 atau 2. Ya. Kalau ragu berarti artinya apa? 50-50. 50-50 berarti apa? Ragu. Ya kan? Ya kan ada wahm. Wahm itu artinya ya, ragu tapi salahnya lebih banyak. Wahm ya. Salah lebih banyak. Kalau dhon itu 50-50. Ya. Ada juga lagi namanya syak. Syak juga mirip ya, 50-50. Kalau misalnya ragu 2 atau 3, kita pilih mana? Ragu berarti 50-50. Ya. Kita soalnya 2 atau 3 nih? Ragu-ragu 50-50, 50%. 3. Pilihnya yang kecil 2. Tapi kalau kita misalnya ya ini 2 atau 3, kita belum keyakinan. Ternyata kita yakin 3. Nah, berarti kan keyakinan ketiga ini aghlabudz dzan. Ya, lebih daripada 50%, misalnya 70%, 80%, kita 3. Maka kita pilih mana? 3. Kenapa? Karena 3 ini menjadi aghlabudz dzan. Tapi kalau kita bingung, betul-betul bingung dalam artian ini 3 rakaat atau 2 rakaat, pilih yang kecil. Kalau belum berani menentukan, tidak bisa menentukan, pilih yang kecil. Tapi kalau yakin saya 4 misalnya, bukan 3, lebih kuat nih dominan, udah 4, tetap sujud sahwi. Ya, sujud sahwi. Jadi dibangun padanya apa? Keyakinan. Itu juga dalam masalah tawaf juga. Masalah tawaf gitu. Masya Allah. Ini yang kadang bikin lagi ini masalah haid. Nah, sebenarnya masalah ini banyak banget nih. Ini sudah berhenti haid atau belum nih? Karena dalam rangka memastikan sudah haid atau belum haid, sudah haid
sudah berakhir haid atau belum. Kadang sebagian wanita memasukkan kain putih ke dalam kemaluannya. Nah ini, ya ini memang perkara-perkara yang demikian sebenarnya sih nggak begitu dituntunkan. Tapi kadang-kadang ragu, kadang dilakukan, tapi sebenarnya ini bukan termasuk ya bagian yang disyariatkan. Nah ini biasanya kadang ragu, masukkan kain, ya kain putih untuk mengetahui. Ya. Bahkan ada yang mensyaratkan sampai ya munculnya kusotul bayadha, yaitu semacam putih-putih kayak gitu, jadi putih gitu. Nah, sebenarnya ini nggak gitu. Jadi kalau sudah berhenti haid, walaupun belum keluar kusotul bayadha, maka ini sudah mandi, kemudian nanti sholat. Nah, ini ragu-ragu ini masya Allah, ujian ya. Ini yang sering jadi ujian begini, ini ujian lagi nih. Tapi zaman sekarang udah jarang. Ini lantai rumah kita ada najisnya enggak? Lantai rumah kita ada najisnya enggak? Enggak. Ada najisnya enggak? Lantai rumah kita punya rumah masing-masing. Sebagian orang merasa khawatir lantai rumahnya ada najisnya, sehingga dia pakai sandal di rumah. Kenapa kamu pakai sandal? Saya nggak yakin. Nah nanti kalau misalnya ada najisnya gimana? Maka saya pakai sandal. Sekarang pertanyaan berikutnya, kamu yakin nggak di sandalmu ini nggak ada najisnya? Kamu bisa pastikan nggak? Iya kan nggak bisa. Sehingga tatkala kita goyangnya sudah bersih, kita akan tawakal. Gitu. Nah memang seperti ini, masya Allah. Nah cuma di zaman kita saat ini udah agak jarang. Kalau zaman dulu saya masih menyaksikan yang namanya bapak-bapak kalau sholat, sebelum sholat dan dia sudah pakai sarung, apa yang dia lakukan? Mencopot celana. Ini apa betul? Iya kan? Kok celana dicopot pakai nama Pak? Maras sebab ada najisnya. Itu sudah zaman dulu dicopot celananya. Ya Allah ya Rabbi gitu. Ini ada lagi bab nih. Saya pernah mengkritisi masalah ini, saya dibantah bisa-bisa. Ya karena di medsos gitu ya. Nah, supaya kita yakin bahwasanya kita sudah tidak ada air kencing tatkala kita kencing, kita dehem. Begitu. Apakah tatkala kita selesai kencing harus mendehem seperti itu? Harus mendehem enggak? Enggak kan? Tapi itu ada di dalam bab fikih. Di samping mendehem, maaf, itu kemaluan di perut. Lah, tatkala saya katakan, tatkala kita telah selesai kencing dan kita meyakini kencing kita selesai, ya udah tawakal, udah selesai sudah. Ada kemudian, itu kali satu, yang kedua di perut. Mau pengajian sedikit dari nanti, dari sekarang kajiannya dulu kayak gitu Pak. Dan masih banyak yang ngomongkan seperti itu. Tatkala kita ingatkan itu nggak ada kayak gitu Mas, kayak gitu itu kan perkara yang, masya Allah. Nah nanti kalau masalah tersisa gimana? Ya kita kan yakinnya sudah berhenti. Tatkala misalnya ada yang netes setelah kita berhenti misalnya, ya kembalinya kepada la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani satu perkara kecuali sebatas kemampuan. Coba pakaian kita yakinkan 100% tanpa ada najis yang menempel pada diri kita, ya kan? Saya yakin misalnya. Terus orangnya menjawab, ayo kita buktikan secara laboran. Ya nggak bisa lah, kita kan secara zon kita. Kalau kayak gitu-gitu akhirnya orang terkena was-was. Terkena apa? Was-was. Jadi was-was itu penyakit yang mengerikan. Penyakit mengerikan. Nah, ternyata belum selesai pembahasan, waktu sudah habis. Tapi yang jelas, ya, jadi dibangun padanya keyakinan. Setelah dibangun keyakinan udah tawakal kepada Allah.
Ya, memang ada hal-hal yang di luar batas kemampuan manusia. Contohnya sulu-sulu bau. Ada orang-orang habis kencing cebok keluar. Nah, habis itu ini gimana ya? Kamu udah berhenti keluar, kamu nggak bakalan bisa jagain. Kalau kayak gitu terus mah kamu nggak pernah sholat, kamu cuma kerjain nyopotin celana, udah kalah kan? Kayak gitu ya. Jadi masya Allah. Jadi memang demikian yang ditentukan dalam perasaannya kan ada keluar lagi gitu. Oke, itu memang kembali ya kepada keadaan. Memang kalau memang itu sul-sul baul ya dimaafkan. Ya, kalau misalnya bukan sul-sul baul ya kita harus membuang. Ya, kadang memang syaitan itu menimbulkan apa? Menimbulkan keraguan, ya, was-was. Ya. Sebenarnya was-was itu bukan hanya dalam masalah fikih, bahkan dalam masalah akidah itu lebih parah. Nih, contoh gini dalam masalah akidah. Akhirat ada apa nggak ada? Ada. Ya kan? Akhirat ada apa nggak ada? Ada, sudah ya. Sekarang orang mengatakan begini. Kalau misalnya akhirat, jadi sekarang akhirat ada nggak ada, yang penting kita ibadah. Ini ada orang mengatakan begini. Ya. Jadi akhirat ada apa nggak ada, yang penting kita ibadah. Kalau memang akhirat ada, kita sudah ibadah. Kalau memang akhirat tidak ada, kita sudah ibadah. Tapi kalau kita ragu akhirat itu ada atau nggak ada, kalau kita tidak ibadah, nggak ada akhirat, aman. Tapi kalau kita nggak ada, kalau kita nggak ibadah kemudian ada akhirat, kita tidak aman. Ini cara berpikir yang begini salah. Jadi tidak boleh kita mengatakan seperti itu, nggak boleh. Jadi ada, gitu. Nggak mana buktinya ada, gitu. Ada punya ada sudah. Ya masalah pembuktian sebenarnya terlalu banyak pembuktian. Tetapi dalam masalah ini tidak ada celah untuk kemudian membuka peluang ada apa nggak ada. Makanya ditentukan Rasulullah SAW suruh mengucapkan amantu billah, aku beriman kepada Allah, dan mengucapkan qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berdoa kepada Allah. Jadi syaitan membisikin ya masalah akhirat, bahkan waliyadzubillah, Tuhan ada apa enggak ada, Tuhan dengar doa kita apa enggak, doa kita terkabul apa enggak. Jadi sering hal yang demikian ini dikembalikan kepada kelemahan manusia, bukan dari sisi keagungan dari kemuliaan Allah. Sekarang pertanyaan berikutnya, ya, doa kita sebenarnya dikabulkan apa enggak sih oleh Allah? Dikabulkan. Loh nyatanya kita pengen apa belum terkabul-kabul ini gimana? Ya, Allah kan tidak seperti kita. Allah Maha Agung, Maha Mulia. Allah Maha tahu kapan yang menjadi keinginan kita itu yang bermanfaat itu Allah berikan. Tapi doa pasti dikabulkan, pasti. Nah, orang kafir itu cara berpikirnya salah. Dia mengatakan begini, kalau memang Allah ada, saya tantang Allah katanya. Kalau dalam 1 bulan saya tidak sakit, berarti Allah kalah. Ya Allah, bodoh banget kamu. Ya kan? Firaun lebih lama lagi, dan akhirnya Firaun pernah kalah melawan Allah. Kalah, Korun kalah, Namrud kalah, dan kamu gak ada apa dengan Firaun. Allah udah kalahkan, Abu Jahal udah Allah kalahkan. Cuma Allah tidak segerakan, Allah ada hikmah di situ. Dan tatkala Allah SWT tidak penuhi keinginan kamu untuk mengadab kamu seketika itu, sesungguhnya kamu seperti itu pun sedang disiksa ya, oleh Allah SWT. Siksaannya berupa apa? Keraguan. Jadi siksa keraguan itu mengerikan. Di dalam Al-Quran Allah SWT mengatakan, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hatinya ada penyakit, kemudian Allah tambahkan penyakit. Penyakit apa? Keraguan. Jadi namanya orang ragu ini kayak gini. Mau makan kerja tapi ragu, enak apa enggak enak? Enggak enak. Mau makan ragu, makan apa enak apa enggak? Nah ini enggak enak. Pokoknya orang menjalani hidup ragu enggak enak. Ya makanya di sini ya harus yakin, karena tidak ada yang lebih jujur, tidak ada yang lebih menepati janji, tidak ada yang lebih berilmu, lebih sayang daripada
Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi